Di puncak tanggung jawab perjalanan anak pertama dalam keluarga. Saya Sofi, pengisi suara narator. Saya Salwat Staviani berperan sebagai Maya. Saya Gaiza Kurnia Ramadan sebagai ayah. Saya Amanda Siti Hairani sebagai ibu. Saya Mutiara Melia berperan sebagai ibu guru serta teman Maya. Saya Seva Zara berperan sebagai adik. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang gadis bernama Maya. Dia adalah anak perempuan pertama dalam keluarganya. Maya dianggap sebagai anugerah yang istimewa. Awalnya, Maya merasa bahagia dengan perhatian khusus yang diberikan oleh keluarganya. Mereka memanjakannya dengan cinta dan perlakuan istimewa. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan bahagia Maya mulai tergerus oleh tekanan dan harapan yang terus-menerus dari keluarganya. Mereka mengharapkan Maya untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal, patuh dan terus menuruti setiap perintah mereka. Maya merasa terkekang dan tidak berdaya di bawah beban ekspektasi yang terus bertambah. Setiap kali Maya berusaha memenuhi harapan mereka, semakin besar kegagalan yang dirasakan. Tanpa disadari, Maya mulai tenggelam dalam keputusan dan perasaan tidak berdaya. Dia merasa seperti dia tidak pernah bisa mencapai apa yang diharapkan dari dirinya, meskipun dia telah berusaha keras. Di meja makan, keluarga Maya duduk bersama untuk makan malam. Maya, bagaimana ujianmu hari ini? Baik, Ayah. Aku udah berusaha sebaik mungkin kok. Itu aja nggak cukup, Maya. Kami mau kamu dapat nilai yang tertinggi seperti biasa. Aku tahu, Bu. Aku akan mencoba lebih keras lagi. Beberapa minggu kemudian, di ruang guru. Aku udah bekerja keras untuk ini. Aku bisa melakukannya. Maya menyerahkan tugasnya dengan harapan tinggi, namun mendapat kembali tanggapan yang ia rasa sangat kurang memuaskan. Maaf, Maya. Ini masih sangat jauh dari apa yang saya harapkan dari kamu. Kenapa aku selalu gagal? Kenapa aku tidak bisa menjadi seperti yang mereka inginkan? Maya, apa kamu baik-baik saja? Aku capek, Bu. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Sayang, kamu nggak sendiri. Ada ibu, ayah, adik di sini buat kamu. Nggak peduli apapun yang terjadi. Cahaya harapan mulai bersinar kembali di dalam hati Maya, menemukan sedikit kelegaan dalam dukungan keluarganya. Namun, sayangnya tekanan dari keluarga Maya semakin menjadi-jadi. Meskipun Maya merasa terkekang dan tidak berdaya, mereka terus menekannya untuk mencapai standar yang tidak realistis. Maya merasa seperti dia tenggelam dalam lautan harapan yang tidak pernah bisa dia penuhi, dan setiap kegagalan semakin menambah beban yang dirasakan. Setiap hari, Maya merasa semakin terjepit oleh ekspektasi yang diletakkan kepadanya. Dia merasa seperti dia hidup dalam bayang-bayang ekspektasi keluarganya, tidak lagi merasakan kebebasan atau kebahagiaan sejati. Meskipun dia mencoba untuk menyuarakan kegelisahannya, mereka terus mengabaikannya, membuatnya merasa semakin sendirian. Tidak ada yang menyadari betapa Maya sudah hancur di dalamnya, dan bahwa tekanan yang terus-menerus itu telah membawa dampak yang serius pada kesejahteraan mental dan emosionalnya. Di ruang keluarga pada malam yang hening. Maya, kita perlu kamu untuk membantu pekerjaan rumah tangga lagi. Ayah, aku sedang capek. Aku butuh istirahat. Gak ada istirahat buat kamu, Maya. Kamu harus menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Tapi aku sudah tidak bisa lagi. Mata Maya penuh dengan air mata, namun tidak ada yang melihat keputusasaannya.
Beberapa minggu kemudian, di dalam kamarnya sendiri. Aku merasa terjepit. Aku tidak bisa lagi. Halo Mai, gimana kabar lo? Gue nggak tahu lagi. Lo harus tahu Mai, lo tuh nggak sendirian. Gue bakal selalu ada buat lo. Saya menangis di telepon, merasa sedikit lega karena akhirnya ada yang mendoakan. Keluarga Maya semakin terperangkap dalam bayangan ekspektasi yang mereka ciptakan sendiri. Tanpa mereka sadari, tekanan yang mereka berikan semakin menekan Maya ke dalam jurang keputusasaan. Mereka terus memaksa Maya untuk mencapai standar yang tidak realistis, mengabaikan perasaan dan kesejahteraannya. Semakin hari, perlakuan keluarga kepada Maya semakin menyiksa. Mereka menggunakan kata-kata kasar dan hukuman yang tidak adil sebagai cara untuk mendorong agar lebih berkinerja. Tidak ada waktu untuk memahami perasaan dan kebutuhan sebenarnya dari Maya, karena keluarga sibuk mengejar kepuasan atas keinginan mereka sendiri. Di meja makan, suasana tegang menghiasi ruangan saat keluarga Maya duduk bersama. Ini apa Maya? Kenapa nilainya turun semua? Kamu jangan kayak gini terus. Aku udah berusaha ya. Aku udah benar-benar berusaha. Berusaha aja nggak cukup. Kami berdua butuh hasil yang nyata, bukan cuma alasan. Maya menundukkan kepala, merasa hancur oleh kata-kata keras keluarganya. Beberapa malam kemudian, di kamar Maya. Kamu belum tidur? Ingat Maya, kamu tuh harus istirahat. Besok ada ujian. Aku nggak bisa tidur, Bu. Aku terlalu khawatir. Kamu harus pintar ngendalin diri kamu sendiri dong. Kamu jangan sampai gagal lagi, Maya. Maya terduduk di atas tempat tidurnya, menangis dalam diam saat tekanan dari keluarganya terus menyiksa jiwanya. Beberapa minggu kemudian, di ruang belajar Maya. Ini udah cukup. Ayah nggak akan mentolerir kegagalan ini lagi. Maya menundukkan kepalanya, merasa tak berdaya di hadapan kemarahan ayahnya. Aku minta maaf, Ayah. Aku akan mencoba lebih keras lagi. Maya merasa lelah yang mendalam menghantamnya. Semakin hari, beban tekanan dan perlakuan kasar dari keluarganya semakin membebani jiwa dan pikirannya. Merasa tak berdaya dan terjebak dalam lingkungan kegagalan, Maya mulai meragukan nilai dan usahanya sendiri. Hidup yang penuh dengan ekspektasi yang tidak realistis telah merenggut semangat dan kebahagiaannya. Pada suatu malam yang sunyi, Maya duduk sendirian di kamarnya, merenungi segala peristiwa yang telah terjadi. Maya putus asa yang mendalam menghantui pikirannya saat ia mempertimbangkan untuk menyerah. Maya duduk di atas tempat tidurnya, tatapan kosong memandang dinding kamar yang sepi. Apa gunanya terus berjuang jika selalu ada yang mengecewakan? Apa gunanya berusaha jika selalu merasa tak pernah cukup? Rasa lelah dan putus asa melanda Maya, memenuhi hatinya dengan kekosongan. Maya, kamu belum tidur? Besok kan masih ada ujian. Kamu harus istirahat. Aku capek, Bu. Aku capek berjuang. Capek mencoba memenuhi harapan yang tidak realistis. Sayangku, ibu tahu kamu merasa tertekan. Tapi kamu gak sendiri. Ada ibu, ayah, adik buat kamu di sini. Tapi Bu, hidup aku udah cukup sampai di sini. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Sayang, hidupmu masih berharga. Jangan biarkan tekanan mengalahkanmu. Kita bisa cari jalan keluarnya bersama-sama kok. Maya terdiam dalam pemikirannya, merasa sedikit terhibur oleh kehadiran ibunya. Namun, sayangnya meskipun didorong oleh kata-kata penyemangat ibunya, Maya masih merasa terjebak dalam keputusasaan yang mendalam. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti beban yang semakin berat, dan harapan untuk melihat cahaya di ujung terowongan semakin memudar. Ketika rasa putus asa merajalela,
Maya merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya adalah dengan menyerah sepenuhnya. Dalam keputusasaan yang mendalam, Maya membuat keputusan tragis untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak ada yang tahu bagaimana keputusan ini dibuat atau apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran Maya saat itu. Tetapi satu hal yang pasti, kepergiannya meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga dan teman-teman. Maya, kamu lagi ngapain? Kamu nangis? Maya, kenapa? Namun, Maya tidak menanggapi panggilan ibunya. Dia terdiam dalam kesendiriannya, memendam beban yang terlalu berat untuk ditanggungnya. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh mengguncang rumah, membangunkan keluarga Maya dari tidur mereka. Ada apa? Ada apa? Semua berlari menuju kamar Maya, tetapi mereka terlambat. Mereka menemukan Maya tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya, dengan sehelai kain tergulung di tangannya. Pandangan mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan yang tak terucapkan. Keluarga Maya terpukul oleh berita tragis kepergiannya. Mereka meratapi kehilangan yang mendalam dan merasakan penuh penyesalan atas perlakuan mereka terhadap Maya. Tetapi penyesalan datang terlambat, ketika tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk membawa kembali Maya. Setiap anggota keluarga, termasuk ibu, ayah, dan adik-adik Maya, merenungkan masa lalu dengan penuh penyesalan. Mereka menyesali sikap keras dan tekanan yang telah mereka berikan kepada Maya, tanpa pernah benar-benar mendengarkan atau memahami perasaannya. Kini, mereka harus hidup dengan rasa bersalah yang menghantui mereka setiap hari. Di ruang tengah keluarga Maya, suasana hening dan kesedihan menggelayuti setiap sudut ruangan. Aku gak percaya Maya pergi ninggalin kita. Aku sangat menyesal. Ibu tenggelam dalam tangisnya, membiarkan rasa bersalah merayap ke dalam hatinya. Aku udah mendorongnya terlalu keras. Aku nggak pernah dengerin atau memahami perasaannya. Sekarang, dia sudah pergi. Aku tidak bisa memperbaikinya lagi. Ayah menundukkan kepala dengan penuh penyesalan, menyesal atas setiap kata kasar yang pernah keluar dari mulutnya. Aku pergi. Karena kita gak pernah ngasih dukungan buat dia. Aku nyesel, Kak. Adik-adik Maya menangis dalam pelukan satu sama lain, merasakan beban penyesalan yang menghantui mereka. Pada akhirnya ini semua